Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book Mata Pelajaran Prakarya Bab 4 Kelas 9 Semester 1 dengan materi Pengolahan Hasil Peternakan dan Perikanan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui perbedaan pengertian peternakan dan perikanan. Menyebutkan jenis-jenis hasil kegiatan peternakan dan perikanan. Menjelaskan teknik yang digunakan dalam mengolah hasil kegiatan peternakan dan perikanan. Mengidentifikasi jenis bumbu yang digunakan dalam mengolah hasil kegiatan peternakan dan perikanan. Menyebutkan jenis bahan makanan, hasil olahan, kegiatan peternakan dan perikanan. Jenis bahan makanan hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama tentang peternakan. Peternakan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak agar dapat diambil manfaat serta hasil dari kegiatan tersebut. Peternakan dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar adalah salah satu jenis peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan berukuran besar. Contoh, hewan yang memiliki ukuran besar yaitu kuda, kerbau, dan sapi atau lembu. Selanjutnya, peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil adalah salah satu jenis peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran kecil. Contoh, hewan yang berukuran kecil yaitu kambing, domba, dan kelinci. Selanjutnya adalah peternakan unggas. Peternakan unggas adalah salah satu jenis peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung. Hewan yang digolongkan ke dalam ternak unggas yaitu ayam, itik atau bebek, angsa, entok, dan burung puyuh. Hasil atau manfaat dari kegiatan peternakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ada beberapa, yaitu daging. Yang pertama contohnya daging, yaitu daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu daging yang banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia. Daging sapi banyak mengandung zat-zat yang banyak dibutuhkan tubuh seperti zat besi, protein, selenium, seng, dan omega 3. Daging sapi dapat diolah menjadi beragam makanan lezat seperti dendeng, sate, semur, empal, abon, sosis, dan kornet. Selanjutnya ada daging kambing. Daging kambing pada masyarakat Indonesia menjadi sajian khas pada acara pesta atau hari raya. Daging kambing mengandung zat besi, vitamin B12, fosfor, dan selenium. Daging kambing banyak diolah menjadi sop, sate, gula, ataupun kari kambing. Selanjutnya telur. Telur merupakan hasil dari kegiatan peternakan hewan jenis unggas. Telur biasa dikonsumsi manusia karena mengandung protein tinggi yang baik bagi tubuh. Yang pertama ada telur ayam kampung. Telur ayam kampung dihasilkan dari jenis ayam kampung atau buras. Kalau telur puyuh dihasilkan dari jenis burung puyuh. Puyuh merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang tinggi, ukuran tubuhnya relatif kecil, dan berkaki pendek. Selanjutnya ada telur itik. Telur itik dihasilkan oleh unggas jenis itik atau bebek. Ciri-ciri telur ini adalah berwarna hijau kebiruan. Cangkangnya lebih tebal,
bila dibandingkan dengan telur ayam dan memiliki bau yang amis. Selanjutnya Sita tadi sudah membahas tentang peternakan, selanjutnya kita membahas tentang perikanan. Perikanan ini adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Kegiatan perikanan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat. Perikanan darat merupakan usaha pembudidayaan atau penangkapan ikan yang dilakukan di daratan. Pembudidayaan perikanan darat dapat dilakukan di tambak, keramba, kolam, empang, dan sebagainya. Sedangkan perikanan laut, usaha pembudidayaannya atau penangkapan hewan-hewan laut disebut dengan perikanan laut. Penangkapan hewan-hewan laut biasanya dilakukan oleh penduduk di kawasan pesisir. Ada beberapa jenis hasil kegiatan perikanan yang dimanfaatkan dalam kegiatan manusia sehari-hari, yaitu ikan air tawar. Ini contoh-contohnya: ikan mujair, ikan gabus, ikan patin. Selanjutnya ikan air payau. Contoh gambarnya, ini ada ikan sidat, kemudian ikan bandeng. Selanjutnya ada ikan air laut. Contohnya adalah ikan tuna, ikan teri, dan ikan tenggiri. Udang. Udang merupakan jenis hewan perairan. Udang dapat hidup di air tawar, air payau, maupun air asin. Udang banyak dikonsumsi manusia karena banyak mengandung protein yang padat nutrisi dan sangat rendah lemak. Ada beberapa jenis udang, yaitu udang jerbung, udang windu, udang galah, dan udang karang. Pengolahan bahan makanan hasil peternakan dan perikanan. Secara umum, teknik pengolahan bahan makanan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu panas basah dan panas kering. Panas basah adalah teknik pengolahan makanan dengan menggunakan air atau minyak banyak. Sementara itu, teknik panas kering adalah teknik memasak makanan dengan air atau minyak sedikit. Dalam teknik panas kering, terdapat dua jenis metode memasak, yaitu dengan minyak dan tanpa minyak. Sekian untuk video book kali ini. Jangan lupa subscribe, like, hidupkan lonceng notifikasinya, dan share kepada teman kalian. Terima kasih.